Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Raka Isya Setiawan dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 3B dengan NIM 2312558. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sinyal dan sistem. Apa sih sistem itu? Sistem adalah alat atau proses yang menghubungkan sinyal input dengan sinyal output. Contohnya adalah sistem komunikasi, seperti ketika kita berbicara melalui telepon, suara kita atau sinyal input diubah menjadi sinyal listrik oleh mikrofon. Diproses oleh sistem, lalu dikirimkan dan diubah kembali menjadi suara atau sinyal output di sisi penerima. Dalam telekomunikasi, sistem-sistem seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung untuk membentuk sistem yang lebih kompleks. Ini disebut interkoneksi sistem, yang terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama ada seri, di mana komponen dihubungkan secara berurutan. Yang kedua paralel, di mana komponen dihubungkan secara bersamaan. Yang ketiga umpan balik, ketika output dari sistem digunakan kembali sebagai input untuk mengontrol atau menyesuaikan sistem itu sendiri. Contohnya, dalam jaringan telekomunikasi, sinyal dari satu perangkat bisa diteruskan ke banyak perangkat lainnya melalui koneksi paralel atau seri. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu linear dan non-linear. Apakah hubungan antara input dan output bersifat proporsional atau tidak? Yang kedua, kausal dan non-kausal. Kausal berarti output sistem hanya bergantung pada input saat ini dan masa lalu, sedangkan non-kausal juga dapat dipengaruhi oleh input di masa depan. Yang ketiga, invarian waktu dan variabel waktu. Sistem invarian waktu memiliki karakteristik yang tidak berubah seiring waktu. Sebaliknya, sistem variabel waktu memiliki karakteristik yang berubah tergantung waktu, sehingga respons sistem bisa berbeda-beda. Yang keempat, dengan memori dan tanpa memori. Apakah sistem menyimpan informasi dari input sebelumnya? Yang kelima, stabil dan tidak stabil. Stabil berarti sistem menghasilkan output yang terkendali. Sedangkan tidak stabil, sistem tidak stabil menghasilkan output yang tak terkendali, sehingga tidak dapat digunakan dengan aman atau efektif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.